nasta'inu ala umuri dunya waddin. Kepada Allah kita meminta pertolongan untuk urusan dunia dan urusan agama. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah rahimana rahimakumullah, hari ini kita baru saja menyolatkan jenazah guru kita, Ustadz Anur Rafiq Ghufran, pendiri pesantren Al-Furqan Gresik. Semoga amalan beliau diterima, kesalahannya diampuni, rahimahullah wa ghafara lahu wa lana jami'an. Dan kita harus bisa mengambil pelajaran, di mana sebaik-baiknya pelajaran, sebaik-baiknya nasihat adalah kematian. Dengan menyadari bahwasanya kita akan menyusul, akan mati kapanpun waktunya, maka kita harus mempersiapkan diri dengan bekal sebanyak-banyaknya, dengan sangu sebanyak-banyaknya. Di antaranya adalah dengan mengkaji kajian semacam ini. Maka ini bentuk upaya untuk kita memiliki bekal sangu. Terlebih majelis ilmu memiliki keutamaan yang sangat tinggi sekali. Nabi menyatakannya sebagai taman-taman surga. Para jemaah rahimakumullah, kajian kita Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Ad-Doktor Abdul Azim Badawi rahimahullah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jamil muslimin wal muslimat amin ya rabbal alamin. Kita sedang membahas puasa-puasa sunnah yang sudah kita bacakan. 1. Puasa 6 hari Syawal. 2. Puasa Arafah bagi yang tidak berhaji. Yang ketiga, puasa Asyura tanggal 10 Muharram yang didahului sehari sebelumnya biar menyelisih Yahudi. Jadi 9-10. Kalau 9-10 yang enggak, maka 10-11. Kemudian yang keempat, memperbanyak puasa di bulan Muharram. Memperbanyak puasa di bulan Muharram. Berdasarkan hadis Nabi, sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Jadi diperintahkan untuk memperbanyaknya. Sudah kita bahas kenapa Nabi tidak memperbanyak bulan Muharram, puasa di bulan Muharram, tapi di Sya'ban. Ada beberapa alasan yang sudah kita bahas. Di antaranya adalah turunnya wahyu ini belakangan, dan posisi beliau sudah memperbanyak puasa bulan Sya'ban. Sementara keutamaan tentang bulan Muharram, di mana puasa sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah Muharram, turun wahyunya belakangan. Ada kemungkinan yang lainnya bahwasanya ketika di bulan Muharram pas selalu beliau pada kondisi lebih baik tidak berpuasa, seperti keadaan-keadaan yang menyibukkan beliau sehingga memilih tidak berpuasa. Ini di antara alasan. Intinya sabda Nabi secara lisan yang menyatakan bahwasanya sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, maka menunjukkan diperintahkan untuk memperbanyak puasa di dalamnya. Diperintahkan untuk memperbanyak puasa di dalamnya. Kemudian yang kelima, memperbanyak puasa bulan Sya'ban. Sudah kita bacakan alasannya kenapa Nabi melakukan demikian. Karena bulan Sya'ban banyak orang yang lalai. Kenapa lalai? Sya'ban itu diapit antara Rajab dan Ramadan. Rajab Asyurul Haram, seperti sekarang kita di Asyurul Haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ditambah Rajab. Amalan di dalamnya dilipat gandakan pahalanya, dosa di dalamnya diperbesar kadar dosanya. Maka orang sangat hati-hati dan sangat semangat untuk beramal. Itu Rajab, orang pada semangat. Ramadan bulan paling istimewa. Nah, Sya'ban diapit antara 2 bulan ini, sehingga banyak orang yang lalai. Nabi SAW tidak ingin lalai seperti kebanyakan orang, maka beliau memperbanyak puasa.
Yang keenam, puasa Senin Kemis. Alasan sudah kita bacakan. Nabi menyatakan itu hari di mana amalan dilaporkan kepada Allah, maka Nabi pengen saat amalan dilaporkan sedang berpuasa. Yang ketujuh, yang terakhir kita bacakan adalah berpuasa 3 hari setiap bulan. Yang paling utama di Ayyamul Bid 13, 14, 15. Kalau 13, 14, 15 nggak bisa, yang penting 3 hari dalam 1 bulan. Ini sudah minimal. Mau puasa Senin Kemis nggak sanggup, memperbanyak puasa nggak sanggup, ya sudah, mentok-mentoknya sebulan ambil 3 hari. Kalau bisa 13, 14, 15 itu lebih baik. Kalau tidak, yang terpenting 3 hari. Mungkin Senin simak, Senin 3 kali sudah 3 hari. Mungkin Kemis sudah 3 hari. Atau Senin Senin sudah 3 hari. Intinya ini mentok. Upayakan berpuasa minimal 3 hari di dalam setiap bulan. Bagi orang yang Allah takdirkan mudah berpuasa, ya ini perkara yang sangat ringan sekali. Bahkan dia untuk puasa Daud mampu, sepanjang hidup mampu, karena memang diberi taufik oleh Allah mudah berpuasa. Tapi bagi orang yang tidak demikian, puasa adalah berat. Mungkin jenis pekerjaannya yang beban, energi banyak, dan seterusnya, sehingga puasa bagi dia sesuatu yang tidak ringan. Nah, minimal 3 hari setiap bulan. Sekarang kita lanjutkan yang ke-8, puasa sunnah yang ke-8, siyamu yaumin wa fitru yaumin. Sehari puasa, sehari buka, yang disebut dengan puasa Daud. An Abdullah bin Amr anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbu siyam ilallah siyamu Daud kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baiknya puasa di sisi Allah adalah puasa Daud. Tata caranya sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Bahasa kita selang-seling. Puasa enggak, puasa enggak, puasa enggak, puasa enggak, dan seterusnya. Kalau misalnya hari Ahad pas giliran puasa, berarti kan nanti Selasanya, Senin, Ahad puasa, Senin enggak, Selasa baru puasa. Loh, Seninnya gimana? Kan pengen puasa dari Senin, enggak perlu. Loh, kenapa enggak perlu? Sudah tertinggi ini puasa Daud. Puasa yang paling dicintai di sisi Allah adalah puasa Daud, yang menunjukkan puasa yang sangat tinggi, sehingga tidak perlu pas saatnya hari Ahad puasa mestinya kan Selasa, pas dari Ahad puasa berikutnya kan Selasa, terus pengen puasa hari Senin, nggak perlu. Atau misalnya pas hari Rebu jadwalnya puasa, maka puasa yang berikutnya adalah Jumat, Rebu puasa, Kemis enggak, Jumat puasa. Loh, tapi Kemis pengen puasa hari Kemis, enggak perlu. Karena puasa Daud sudah lebih tinggi. Demikian penjelasannya. Sekarang yang ke-9, puasa 10 hari Dzulhijjah. Puasa 10 hari Dzulhijjah. Yang dimaksud puasa 10 hari Dzulhijjah adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apakah kenyataannya 10 hari? Tidak. Kenyataannya 9 hari, karena tanggal 10 hari haram berpuasa, tapi istilahnya 10 Dzulhijjah karena dilakukan 10 hari pertama Dzulhijjah. Adapun prakteknya hanya tanggal 1 sampai 9. An Hunaidah ibni Khalid an imraatihi an ba'di azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjah wa yawma Asyura wa 3 ayyam min kulli syahr wa walathnaini min asy-syahr wal khamis. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, dari sebagian istri-istri Nabi. Siapa sebagian istri Nabi? Ya entah, yang jelas di antara istri Nabi bisa Fatimah, bisa Aisyah, bisa Hafsah, bisa Ummu Salamah, bisa Maimunah, dan yang lainnya. Yang jelas ini seseorang mendapatkannya dari sebagian istri Nabi. Sebagian istri Nabi mengatakan Rasulullah itu berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hari di bulan Dzulhijjah. Wa yauma Asyura, dan tanggal 10 Muharram yang tadi sudah dibahas.
didahului dengan hari sebelumnya, tanggal 9-nya, jadi 9-10 atau tanggal 10-11. Wa thalathata ayyamin kulli syahr, dan 3 hari setiap bulan. Kemudian awwal tsnaini minasyahr wal khamis, Senin yang pertama setiap bulan dan hari Kamis. Ini menunjukkan beliau tidak selama-lamanya Senin Kamis puasa, tidak selama-lamanya. Tapi beliau suka berpuasa di Senin Kamis, di mana Senin Kamis disunahkan berpuasa. Adapun prakteknya tidak selama-lamanya. Hadis Hunaidah menunjukkan Nabi puasa di Senin yang pertamanya, Kamis yang pertamanya. Ini yang dijumpai dari sebagian istrinya. Ini yang dijumpai dari sebagian istrinya. Apa kita mempraktekkan demikian? Senin pertamanya setiap bulan, Kamis pertamanya setiap bulan, gak usah Senin Kamis, gak usah. Yang utama Senin Kamis. Adapun prakteknya Nabi tidak selalu Senin Kamis, di mana beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau dihadapkan pada 2 perkara, selama tidak dosa, maka memilih yang lebih ringan. Bisa saja pas hari Senin yang kedua, Senin yang ketiga, Senin yang keempat, ada hal-hal, kondisi-kondisi yang menjadikan beliau nyamannya tidak puasa, maka memilih tidak puasa, dan itu tidak dosa. Jadi ketika beliau dihadapkan pada 2 perkara, kata Aisyah, maka beliau memilih yang lebih ringan selama tidak dosa. Selama tidak dosa. Di dalam penjelasan yang lain, misalnya puasa duha, sholat duha, misalnya sholat duha, Aisyah menyebutkan Nabi tidak puasa duha setiap hari, padahal beliau berpesan kepada Abu Hurairah agar berpuasa setiap hari, tapi beliau sendiri tidak berpuasa duha setiap hari, ada kalanya enggak. Maka disebutkan beliau sangat menyukai perkara-perkara yang mendatangkan pahala, yang mendatangkan keutamaan, tetapi beliau meninggalkannya demi tidak menimbulkan fitnah. Fitnah yang mana? Umatnya yang senang beribadah, nanti ketika melihat nabinya terus berpuasa demikian akan menirunya, karena dipandangnya, dikiranya wajib, maka beliau meninggalkannya. Adapun kalau mampu, ya memang Nabi sampai berpesan sholat duha setiap saat, ya maka sholat duha setiap hari, sholat duha setiap hari. Jika prakteknya beliau tidak setiap hari, bukan berarti nggak boleh sholat duha setiap hari, tapi ada alasan. Demikian penjelasannya. Nabi sangat senang, ini kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sangat senang untuk melakukan amalan yang di situ ada keutamaan pahala, tapi beliau meninggalkannya karena kasihan kepada umatnya. Kalau kemudian mengikutinya dan memandangnya wajib padahal bukan wajib, padahal sunnah, tetapi kemudian sampai memaksakan diri karena Nabi dilihatnya terus menerus. Nah, kemudian tentang puasa 10 hari, tentang puasa 10 hari Dzulhijjah yang kenyataannya hanya 9 itu, adapun sebutannya 10 hari Dzulhijjah, kenyataannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini bisa jadi sunnah yang sebagian kaum muslimin belum mengetahuinya. Sebagian kaum muslimin sangat populer di tengah-tengah mereka itu tanggal 9 ya, yang disebut dengan puasa Arafah. Tapi sesungguhnya bukan tanggal 9-nya saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau mampu semuanya. Kalau tidak mampu memperbanyak di antara hari-hari itu. Kalau nggak mampu mentok tanggal 9, jangan kelewatan. Dan ini masuk dalam bab apa? Masuk dalam bab keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu ilallahi min hadhil ayyam al-asyrah." Atau kama qala Nabi SAW,
tidak ada hari yang lebih Allah cintai melebihi hari-hari ini, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Amalan-amalan di dalamnya paling Allah cintai. Sahabat bertanya, apakah jihad kalah? Jihad pun kalah, kata Nabi, kecuali jihadnya seseorang yang dia berangkat dan tidak pernah kembali, alias mati sebagai syahid, itu memang tidak terkalahkan. Tapi kalau tidak demikian, berangkat jihad dan masih kembali, kalah. Padahal itu amalan yang luar biasa sekali, yang kalau matinya syahid itu kematian yang paling tinggi derajatnya. Dan urutannya nomor 3 setelah siddiqin, nabiyin, para nabi, orang paling utama, disusul siddiqin, disusul syuhada. Tapi kalau tidak sampai mati, kalah dibandingkan apa? Kalah dibandingkan amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah di siang harinya. Di siang harinya amalan-amalan apapun itu lebih Allah sukai. Nanti masuk 10 pertama Dzulhijjah, maksimalkan siang-siangnya dengan secara maksimal, bukan malamnya, bukan. Kalau malamnya itu 10 terakhir Ramadan. Dalam 1 tahun ada malam-malam yang sangat utama, yaitu 10 terakhir Ramadan. Adapun kalau siangnya, di dalam 1 tahun ada siang-siang yang sangat utama, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini perlu saling mengingatkan. Sehingga siang-siang 10 hari Dzulhijjah apa yang bisa kita lakukan? Maksimalkan, jangan seperti hari-hari biasa. Silaturahim kalau memang bisa lebih dari biasanya, lakukan. Sedekah kalau memang lebih bisa dari biasanya, lakukan. Baca Al-Quran kalau memang lebih dari biasanya, lakukan. Bermajelis ilmu biasanya di siang hari, ketika hari apa saja, dan memungkinkan untuk ditambah, tambah. Karena itu amalan mengalahkan amalan apapun, sampai jihad pun kalah. Sampai jihad pun kalah. Nah, amalan apapun gak terbatas, termasuk puasa setiap hari. Termasuk puasa setiap hari, termasuk takbiran. Sekaligus kita singgung ya, karena kalau nunggu babnya masih jauh ya, kalau nunggu babnya masih jauh, sekaligus kita singgung takbiran. Takbiran itu kapan para jamaah? Takbiran kapan para jamaah? Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus itu kapan? Kan praktek yang dilakukan di berbagai tempat atau mungkin di banyak tempat itu kan malam lebaran. Kalau sudah malam lebaran, enggak. Bukan demikian. Terus gimana? Takbiran itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10, dilanjut sampai tanggal 13. Kok tanggal 1 sampai tanggal 10 dilanjut sampai tanggal 13? Rinciannya bagaimana? Perinciannya begini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 13 ada takbiran mutlak yang gak terbatas oleh waktu, kapan saja kita takbiran. Itu tanggal 1 sampai tanggal 13. Tanggal 13-nya berakhir di asar. Di asar itu sudah berakhir. Terus takbiran. Berarti bukan malam lebaran toh, bukan. Tapi dari tanggal 1 sampai 13 takbir mutlak, gak ada batasan waktu, berapa kali pun terserah. Dah, mulai tanggal 9 subuh, berarti hari Arafah tapi subuh. Mulai tanggal 9 subuh, berarti hari Arafah, sampai tanggal 13, selain mutlak ada muqayyad. Kalau mutlak kan gak ada batasan waktu terus. Nah, selain mutlak yang gak ada batasan waktu, ada muqayyad. Muqayyad itu bagaimana? Setiap setelah sholat, setiap selesai sholat kan dzikir, Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Takbiran 3 kali. Tafsir Aisarut Tafasir
muallifnya mengatakan 3 kali. Setelah itu kembali zikir, lanjut subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya. Atau prakteknya zikir dulu sebagaimana semestinya, kemudian takbiran setiap selesai sholat, dimulai dari 9 Dzulhijjah subuh, 9 Dzulhijjah subuh, 9 subuh hari Arafah itu, nanti zuhur begitu, nanti asar begitu, nanti maghrib begitu, isya begitu, subuh, dan seterusnya sampai masuk tanggal 10, 11, 12, 13 berarti asar. Jadi tanggal 9 sampai 13 selain ada takbiran mutlak, ada takbiran muqayyad. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 13 yang pertama mutlak, nanti tanggal 9 sampai 13 ditambah muqayyad. Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin mengatakan rahimahullah, takbir mutlak dan takbir muqayyad bertemu dalam 5 hari. Takbir mutlak dan takbir muqayyad bertemu dalam 5 hari, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, yang dipraktekkan kan tidak demikian. Kalau sudah hari tasyrik muqayyad saja. Enggak. Selain muqayyad ada mutlak. Karena mutlak dari tanggal 1 sampai 9. Nah, jamaah haji, para jamaah. Jamaah haji itu talbiyah terus. Kapan mulai talbiyah bagi jamaah haji? Ketika tanggal 8 Dzulhijjah. Berakhirnya kapan untuk talbiyah? Kan dari hotel tuh, ngambil mikotnya dari hotel masing-masing. Labbaika hajjan, kemudian talbiyah terus sampai kapan? Sampai tanggal 10. Sampai tanggal 10 ketika sudah lontar Jumroh Aqobah, sudah selesai, nggak ada talbiyah lagi. Setelah itu masuk hari tasyrik 11, 12, 13, nggak ada talbiyah. Terus adanya apa? Takbiran, bukan talbiyah. Sehingga kalau melihat lautan manusia berangkat menuju Jamarot di hari tasyrik dengan takbir, dengan talbiyah, keliru. Bukan dengan talbiyah, tapi dengan takbiran, karena berakhirnya di tanggal 10 Dzulhijjah setelah lontar Jumroh Aqobah. Nah, Anas bin Malik menuturkan ketika ditanya, loh, ketika sudah mulai, ketika tanggal 8 mabit di Mina, itu yang dibaca para sahabat apa? Ya ada yang talbiyah, ada yang takbiran. Talbiyah karena memang saatnya talbiyah, takbiran memang dari tanggal 1 sampai 13 ada takbiran. Dan Nabi membiarkan ketika mulai mabit di Mina tanggal 8 ada yang takbiran dan talbiyah, Nabi membiarkan karena boleh dua-duanya. Tapi kalau sudah tanggal 10 setelah lontar Jumroh Aqobah, yang ada hanya takbiran saja, gak ada talbiyah. Maka beribadah haji itu perlu diilmui. Jangan mengandalkan ngikut lautan manusia, jangan. Makanya pastikan bergabung ke KBIH atau travel yang pelaksananya sunnah. Jangan main-main. Nunggunya sudah lama, duitnya juga gak sedikit, waktunya gak sebentar, meninggalkan keluarga, pekerjaan. Maka pastikan ibadah yang hanya sekali seumur hidup sesuai dengan yang Nabi sabdakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara haji kalian. Baik, jadi ini kembali kepada pembahasan kita. Puasa yang sunnah adalah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 9. Selesai untuk puasa-puasa yang sunnah dalam 1 tahun. Ada berapa puasa? Ada 9. Ada 9 puasa sunnah. Loh, kalau puasa mutlak gimana? Ya kalau mau puasa mutlak silakan saja. Tapi puasa mutlak tidak termasuk puasa yang dikhususkan. Yang sunnahnya secara khusus yang 9 ini. Puasa mutlak tidak demikian. Loh, puasa mutlak gimana sih? Puasa mutlak itu kalau bapak ibu pagi-pagi nggak punya sarapan, ya wis tak puasa, itu puasa mutlak. Jadi pulang dari masjid misalnya, sudah sholat subuh,
Pulang dari masjid, Bu, sarapan apa hari ini, Bu? Bapak nanya sarapan, gak ada duit. Terus makanan apa? Gak ada makanan. Ya wis, tak puasa. Nah, itu puasa mutlak. Itu puasa mutlak. Besoknya lagi pulang dari masjid, Bu, ada sarapan apa? Emangnya Bapak sudah ngasih duit? Nggak ada makanan, nggak ada belanja. Ya wis, tak puasa. Itu nggak ada kaitannya dengan yang 9 ini. Kapan saja bisa dilakukan. Kapan saja bisa dilakukan. Loh, berarti niatnya bukan di malam hari? Ya iya, niatnya bukan di malam hari. Padahal seluruh puasa niatnya sebelum subuh di malam hari. Tapi puasa mutlak enggak. Boleh malamnya tidak niat karena memang tidak niat puasa. Tapi istri ditanya nggak ada sarapan. Sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tanya kepada istrinya, ada makanan? Enggak ada ya Rasulullah. Ya kalau begitu saya puasa. Ini namanya puasa mutlak. Nah, kalau sholat sunnah mutlak apa? Sholat sunnah mutlak itu, kalau ini kan tadi puasa mutlak. Kalau sholat sunnah mutlak apa? Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak terkait dengan sholat sunnah yang telah ditetapkan. Intinya itu bukan waktu haram dan kita punya wudhu, sholat aja, Allahu Akbar, niat sholat karena Allah. Sholat apa? Gak ada namanya, yang penting sholat. Misalnya Bapak Ibu sudah sholat duha 12 rakaat, terus masih semangat sholat karena pas lagi selesai semua job selesai, atau mungkin lagi suntuk karena jobnya terlalu banyak, tak berhenti dulu, wis sholat apa? Kok sudah sholat duha sampai 12 rakaat, tak sholat aja, Allahu Akbar karena Allah, salam 2 rakaat, Allahu Akbar 2 rakaat, salam, Allahu Akbar 2 rakaat, salam. Boleh kapan saja itu. Boleh kapan saja, itu namanya puasa, itu namanya sholat sunnah mutlak. Nah, ada sholat sunnah mutlak yang memang dikhususkan dengan hari dan dikhususkan dengan waktu, tapi banyak kaum muslimin yang meninggalkan. Sholat sunnah mutlak kapan itu? Ada sholat sunnah mutlak yang dikhususkan dengan hari Jumat, dan dikhususkan dengan waktu sebelum khotib naik ke mimbar. Loh gimana? Ya sholat sunnah mutlak. Misalnya datang ke masjid jam berapa? Jam 8 pagi. Karena kan hari Jumat ada sunnah sesegera mungkin berangkat ke masjid. Sesegera mungkin. Syukur-syukur waktu pertama. Karena waktu sholat Jumat dari matahari terbit sampai khotib naik mimbar dibagi 5. Hitung saja, misalnya tengah 6 sampai tengah 12, tengah 6 matahari terbit, tengah 12 imam naik mimbar, khotib naik mimbar, berapa jam? 6 jam, 6 jam dibagi 5. Kapan waktu pertama? Jam berapa sampai jam berapa? Jam berapa sampai jam berapa? Dibagi 5. Nah, jadi sepagi mungkin itu diperintahkan. Misalnya ada orang datang jam 8. Wah, saya belum sholat duha. Dia sholat duha sampai 12 rakaat. 1 jam sudah selesai. Jam 9 sudah selesai sholat duha 12 rakaat misalnya. Lah ini masih ada waktu mau ngapain? Sholat sunnah saja 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai kapan? Sampai khotib naik mimbar. Ini belum banyak yang mengamalkan. Padahal ini sunnah, sholat sunnah mutlak yang dikhususkan dengan hari Jumat saja. Gak ada selain hari Jumat, hanya hari Jumat tok. Dan dikhususkan secara waktu sampai khotib naik mimbar. Gak ada kecuali dari Jumat. Tetapi sunnah ini belum banyak yang mengamalkan, kecuali orang-orang yang memang telah Allah berikan rahmat sehingga berkekuatan. Baik, ini kita melebarkan sampai sholat sunnah mutlak. Sekarang kita melanjutkan bab yang baru. Apa bab ini? Monggo Mas. Iya. Nanti Selasa itu, selang-seling.
Bagaimana ketika bertemu dengan Arafah atau Asyura? Ya ditinggalkan. Karena puasa Daud itu tertinggi. Ya. Puasa Daud tertinggi sampai boleh nggak puasa di hari Jumat sendirian? Boleh nggak puasa dari Jumat sendirian? Kan nggak boleh. Orang yang mau puasa hari Jumat mesti dengan hari sebelumnya, Kamis Jumat, atau hari setelahnya, Jumat Sabtu. Tapi karena puasa Daud menjadi boleh. Jadi dia puasa hari Rebo. Kapan yang berikutnya? Jumat. Berarti kan Jumat tidak didahului dengan hari sebelumnya dan tidak ditambah dengan hari setelahnya. Karena puasa Daud. Jadi puasa Daud itu puasa tertinggi. Nah, sekarang kita lanjutkan bab yang baru, al-ayyamul manhi an siyamiha. Hari-hari yang dilarang berpuasa. Yang pertama, Yaumal Idaini, 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. An Abi Ubaid Maula Ibni Azhar qala syahidul Ida ma Umar bin Khattab faqala hadani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamiha yaumu fitrikum min siyamikum wal yaumul akhir taquluna fihi min nusukikum. Abu Ubaid, mantan budaknya Ibnu Azhar, dia menuturkan, saya sholat bersama Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Berarti dia seorang tabi'in. Saya sholat bersama dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan 2 hari raya yang Rasulullah melarang berpuasa di dalamnya. Yang pertama hari Idul Fitri, karena itu hari makan-makan kalian, maka gak boleh puasa. Yang kedua adalah hari yang kalian makan-makan dari kurbannya kalian, yaitu Idul Adha. Jadi Idul Fitri dan Idul Adha dilarang berpuasa. Idul Fitri hari makan-makan. Setelah sebulan berpuasa penuh, Idul Fitri, apa artinya Id? Id artinya kembali. Fitri artinya apa? Sarapan, makan. Kembali makan. Bukan kembali fitrah. Kalau kembali fitrah bahasa Arabnya Idul Fitrah. Atau kalau kembali fitrah, kembali suci. Kembali suci itu bahasa Arabnya Idul Fitrah. Tapi ini bukan hari raya Idul Fitrah. Hari raya Idul Fitri, jadi kembali makan. Maka dari Idul Fitri hari makan-makan. Berpuasa haram hukumnya. Berpuasa malah berdosa. Loh, saya kan pengen kebaikan, saya berpuasa malah dosa. Dikasih enak nggak berpuasa, malah berpuasa, dosa. Jadi ini Idul Fitri dilarang berpuasa karena hari makan-makan. Maka nggak boleh hari yang identik dengan hari makan-makan dan dinamai hari Idul Fitri, kok ada orang yang nggak makan, kelaparan, nggak boleh. Kalau ada orang yang kelaparan, tetangga yang merupakan kaumnya berdosa. Hari Idul Fitri kok ada orang yang nggak makan, kenapa nggak punya beras? Maka tetangga yang merupakan kaumnya berdosa itu. Kemudian hari Idul Adha, kata Umar bin Khattab, itu hari kalian memakan-makan hewan kurban kalian. Kalau nggak korban gimana? Nah itu masalah. Itu masalah. Kenapa masalah? Umar bin Khattab mengatakan hari Idul Adha itu hari kalian memakan hewan korban kalian, maka nggak boleh berpuasa. Nabi melarang, hukumnya haram. Hari makan-makan menunjukkan berkorban itu sangat ditekankan. Bahkan ada ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Yang lainnya tidak mengatakan wajib, tapi sunnahnya sunnah ditekankan, sunnah muakkadah. Untuk itu, kalau memang berkemampuan, kenapa tidak korban? Punya HP bagus, motor bagus, rekreasi sering, makanan jago kuliner. Pas Idul Adha nggak ada duit, bukan nggak ada duit, pelit. Nabi SAW bersabda, akhirnya ada ulama mengatakan hukumnya wajib. Man lahu sa'atan falam yudhi
fala yaqrabanna musallana, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memiliki kelapangan dan dia tidak berkurban, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami, mendekati sholat id, gak boleh. Kenapa? Soalnya dia punya kemampuan tapi tidak berkorban. Makanya ada ulama mengatakan hukumnya wajib itu berkorban bagi yang mampu. Ulama yang lainnya kan mengatakan tidak sampai wajib, tapi sunnahnya sunnah muakkadah. Jadi para jamaah, masing-masing kita memuhasabah diri kita. Di hari Idul Adha kita ada duit berapa? Ketika memang kelebihan dari kebutuhan pokok bisa untuk beli korban, korban. Tanggal 10 Dzulhijjah, kebutuhan pokok apa? Harus ada beras, jelas. Harus bisa beli air, jelas. Itu kebutuhan pokok. Bensin harus ada untuk mobilitas, jelas. Apalagi pas hari itu harus check up kesehatan, misalnya itu perkara yang wajib. Bayar listrik, jelas. Sudah semuanya, duitnya masih ada. Punya saldo di hari itu 2 juta. Ada nggak kambing 2 juta? Ada. Korban, jangan nggak korban. Dan perintah korban itu kata Nabi gimana ketentuannya? Terlepas dari mengatakan wajib dan terlepas dari mengatakan sunnah muakkadah, perintah Nabi agar setiap tahun siapa yang berkorban? Setiap rumah tangga. Ala kulli amin, ala kulli baitin udhiyah, atau kama qala Nabi, setiap tahun wajib setiap rumah tangga berkurban. Yang dimaksud rumah tangga bagaimana? Kalau misalnya ada seorang suami istri dengan anak-anak satu rumah, itu namanya satu rumah tangga. Yang berkorban boleh satu orang saja, bapaknya yang berkorban satu kambing, diniatkan untuk satu keluarga. Terus kemudian anaknya sudah menikah dan rumah tangga sendiri, ya dihitung rumah tangga tersendiri, bukan masih gabung, rumah tangga tersendiri. Dia belum punya anak misalnya karena baru menikah, maka dia dengan istrinya satu kambing, baik dua-duanya kambing satu-satu atau satu saja, dari sumbernya satu orang saja, diniatkan untuk pahala berdua. Jadi itu setiap tahun setiap rumah tangga. Mungkin kalau kita bicara Surabaya bukan pembahasan ya, gak jadi soal karena hampir setiap rumah tangga berkorban. Tapi Bapak Ibu mohon maaf, coba pergi ke daerah, kakaknya berapa satu desa? Kakaknya ada 3.000 kakak. Dan kalau dilihat bukan orang yang berkesusahan, bukan orang yang berkesempitan, tapi ada 3.000 kakak satu desa yang ada kambing korbannya cuma 13. Berarti berapa ribu yang tidak berkorban? 2.277. Wah, itu tidak berkorban. Menyedihkan. Dan ketika pelaksanaan korban 13 kambing selesai, kemudian dibagi-bagi, para jamaah tahu per bungkusnya isinya berapa? Kalau di Surabaya mah sekilo, 2 kilo, Surabaya. Di daerah yang belum perhatian kepada agama, satu bungkusnya 2 on. Para jamaah 2 on. Ada yang 1 on, karena biar rata. Nah, ini masalah. Padahal kalau menyadari berkorban tanggal 10 itu termasuk apa? Amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang lebih Allah cintai daripada amalan apapun. Maka jangan sampai tidak berkorban para jamaah. Sedikit mungkin setengah menit saya mau cerita. Kita punya muadzin di Thaibah namanya Bapak Winaryoto rahimahullah. Siapapun tahu perekonomian beliau bukan orang yang punya duit banyak gede, enggak. Beliau orangnya ya sederhana. Tetapi sejak saya kenal berarti 2004 saya kenal, sampai wafat kemarin 2026, saya tidak pernah mengetahui beliau setiap tahun pasti berkorban. Sampai banyak orang merasa malu. Bukan orang yang berkelebihan gimana, enggak. Orangnya sederhana, rumahnya juga sangat sederhana. Tapi nggak ada cerita di suatu tahun Idul Adha nggak berkorban, nggak ada ceritanya.
Allahu Akbar. Nah, ini saja semoga bermanfaat. Jadi kita baru menyebutkan hari yang diharamkan berpuasa, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha. Terima kasih, mohon maaf. Semoga bermanfaat atas hal-hal yang telah disampaikan. Semoga Allah memberikan kita taufik sehingga kita berkekuatan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Semoga kita bisa mengistiqomai kajian ini sampai hatam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.